Kita ingin ada perubahan, karena tujuan dari Ramadan adalah la'alakum tatakun, perubahan. Jadi kita meyakini bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu esensinya adalah perubahan. Atau juga bisa diartikan bahwa puncak dari perubahan itu adalah Lailatul Qadar. Jadi kita di malam-malam hari ini kita berusaha agar kita mengalami suatu perubahan yang dahsyat dalam diri kita, yang permanen, yang mana nilainya adalah nilai Lailatul Qadar. Ini luar biasa perubahan yang akan kita peroleh kalau kita mendapati diri kita berubah. Nah, untuk itu agar kita mendapatkan satu perubahan, maka kita iringi dengan penuh doa-doa, dengan permohonan ampun, dengan banyak membaca Al-Quran. Itu sebagai upaya agar kita berubah. Jadi semuanya itu diarahkan kepada suatu perubahan ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam Ali Imran ayat 133, salah satu perubahan yang harus terjadi pada diri kita, dan itu adalah menunjukkan ciri dari orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Rabb kalian, dan bersegera menuju surga yang luasnya sepenuh langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita saat ini kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka Allah memberikan bahagian untuk kita, janjinya nanti di akhirat, yaitu surga yang luasnya sepenuh langit dan bumi. Amin. Mudah-mudahan itu yang akan kita dapati. Kalau kita melihat ayat ini menyatakan bersegeralah. Jadi artinya yang namanya bersegera itu tidak ditunda. Bahkan ketika kita menyadari yang namanya umur itu siapa yang tahu, dan kita pun melihat teman kita, saudara kita, tetangga kita di malam hari sehat, bahkan sama-sama sholat berjamaah, bahkan memimpin sholat di malam hari, tidak terlihat sakit. Tapi begitu pagi hari ternyata beliau itu meninggal, atau siangnya meninggal. Itu bukan 1, 2, 3 kali kita melihat kejadian yang seperti itu. Jadi artinya yang namanya usia itu kita tidak ada yang tahu. Saat ini sehat, jadi artinya meninggal itu belum tentu harus dengan sakit dulu. Dalam kondisi sehat tiba-tiba meninggal. Nah, ketika kita menyadari bahwa yang namanya usia itu siapa yang tahu, dan kita juga khawatir terhadap diri kita, maka yang namanya bersegera itu artinya mulai detik ini. Jadi mulai detik ini kita sudah mulai, karena kita tidak tahu detik berikutnya. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Rabb kalian. Artinya yang namanya bersegera itu mulai detik ini, tidak kita tunda ke besok lusa. Berapa banyak orang yang ketika diajak untuk bertobat, nanti ajalah,
masih belum memungkinkan untuk tobat. Jadi artinya dia mencari waktu, padahal dia tidak tahu usianya sebetulnya sudah di depan mata. Ya nanti ajalah tobat nanti kalau sudah pensiun. Sudah pensiun, ternyata tidak sedikit juga begitu selesai pensiun meninggal. Ya. Dan itu ada contohnya yang kena dengan saya. Begitu pensiun, padahal berita sebelumnya dia baru saja beli rumah di Arsamani. Ketemu lagi teman saya, gimana Pak itu sudah meninggal. Kok katanya baru beli rumah. Iya, begitu selesai beli rumah yang ke-24, beli rumahnya, sakit. Begitu pensiun sakitnya bertambah keras, bertambah berat, dan tidak lama meninggal. Nah, jadi dengan apa yang kita saksikan saudara kita, teman kita, dengan kondisi seperti itu, yang namanya meninggal itu bisa tiba-tiba, maka kita tidak berpikir lagi menunda untuk bertobat. Detik ini kita berusaha untuk mengupayakan bertobat kepada Allah. Bersegeralah menuju kepada ampunan Rabb kalian dan bersegeralah menuju kepada surga. Dan itu mulai detik itu. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, selain kita tunjukkan yang namanya bersegera itu adalah dengan sesegera mungkin, mulai detik ini juga kita tunjukkan ketika kita memohon ampun itu dengan sepenuh permohonan. Di dalam Al-Quran yang kita baca, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi artinya Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa. Termasuk bagian doa adalah meminta ampun. Kita berdoa minta ampun. Maka tentu saja kalau kita melihat merujuk pada ayat itu, bahwa Allah akan menerima ampunan mereka yang sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah. Jadi setelah kita berusaha untuk bersegera, lalu kita juga memohon ampun dengan sebenar-benarnya. Artinya bisa saja mohon ampun itu basa-basi, tapi yang diminta oleh Allah itu meminta ampun dengan sebenar-benarnya permohonan ampun. Dan mereka yang memang ingin diampuni, dia akan berusaha mencari celah-celah, mencari kesempatan di mana dia bisa minta ampun dan diterima ampunannya oleh Allah. Di antara informasi yang dia dapatkan, bahwa doa setelah sholat itu diijabah. Maka setelah sholat dia berusaha untuk menunjukkan kepada Allah bahwa dia memang meminta ampun kepada Allah dengan ucapan astagfirullahaladzim. Dengan sepenuh permohonan ampun ia ucapkan astagfirullahaladzim. Apa jadinya kalau ia ucapkan astagfirullahaladzim sambil melamun? Berarti dia tidak sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah. Tapi ketika ucapan astagfirullahaladzim, itu betul-betul pikirannya, konsentrasinya, harapannya kepada meminta ampun. Lalu ada hal yang juga tidak kalah penting. Ketika kita ingin diampuni oleh Allah, kita mencari celah di mana yang itu akan diampuni. Dan itu bisa kita dapati apa yang selama ini kita jalani dalam sholat, bahwa ternyata di dalam sholat Allah telah berikan ruang untuk kita untuk minta ampun. Dan ketika kita minta ampun kepada Allah,
Allah mengampuni. Di mana ruang itu? Ketika kita duduk di antara dua sujud, lalu kita ucapkan Allahumma firli atau Rabbighfirli. Apa artinya? Ampunilah aku. Rabbighfirli, Allahumma firli, ampunilah aku. Warhamni, kasihlah aku. Jadi itu sebetulnya ruang yang Allah berikan kepada kita agar kita minta ampun kepada Allah. Apalagi kalau ketika kita sujud, kita dengan sujud yang sepenuh hati. Apakah bacanya subhana rabbiyal a'la atau bacanya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ujungnya dua-duanya minta ampun. Karena ketika ia baca subhana rabbiyal a'la, dia ucapkan maha suci engkau yang maha tinggi, pada akhirnya dia kembali kepada diri. Sejauh mana diri ini, dia akan menghadap kepada Allah, Allah yang maha suci. Maka dia akan ingat kepada dosa-dosanya. Dan di ujung dari sujud itu dia akan minta ampun. Jadi pada saat sujud di ujungnya minta ampun, lalu kemudian duduk di antara dua sujud dia ucapkan minta ampun juga, Allahumma firli warhamni atau Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Jadi itu sebetulnya ruang yang telah Allah berikan untuk kita agar kita di saat itu minta ampun. Dan kesempatan itu juga Allah mengampuni. Tapi apa jadinya ketika kita mengucapkan bacaan itu, kita melamun, pikiran kita kemana? Itu artinya kita tidak sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Karena kalau kita ingin diampuni, semua kesempatan dia akan ambil. Dia akan berusaha memanfaatkan kesempatan ini. Padahal kesempatan ini adalah kesempatan yang berharga. Nah, jadi dari bersegeralah kalian menuju kepada ampunan kaum kalian, juga bersegera kalian menuju kepada surga. Dan itu pun ditunjukkan kepada Allah, bahwa orientasinya adalah sudah orientasi surga. Orientasinya sudah orientasi akhirat. Ketika seseorang sudah menetapkan orientasinya akhirat, bahwa tujuan hidup saya adalah tidak lain untuk taat kepada Allah, tujuan hidup saya tidak lain untuk ibadah. Ketika dia sudah menetapkan orientasinya akhirat, bukan berarti dunia ditinggal. Dunia tetap menjadi kewajiban. Menghidupi keluarga perlu biaya. Membiayai anak-anak, pendidikannya perlu biaya. Dan itu menjadi kewajiban. Tapi itu bukan tujuan. Jadi dunia dijalani dengan semata-mata karena ini kewajiban. Tujuannya tetap akhirat. Dan saat ia menetapkan tujuannya akhirat, seperti mana di dalam surat Ali Imran ayat 14, 15, 16, 17, ayat 17. Dalam kehidupan sehari-hari pun ia perlihatkan kepada Allah bahwa memang tujuannya adalah akhirat. Wasobirina, wasodikina, bahwa dia menjadi orang yang bersabar. Wasodikina, dan dia berusaha untuk tetap benar melaksanakan tuntunan Allah. Wa qanitina, berusaha untuk senantiasa taat. Wa munfikina, dan selalu mengeluarkan hartanya. Dan yang tidak kalah, wa mustaghfirina bil ashar, di setiap sahur, di setiap waktu sahur ia meminta ampun kepada Allah atas semua perilakunya yang menyimpang dari tuntunan Allah. Ia minta ampun, ya Allah, ampuni, ampuni. Nah, pada saat malam-malam itikaf ini, konsentrasi kita ingin berubah menjadi pribadi yang seperti ini. Ini yang menjadi dambaan kita. Kita iringi dengan doa-doa, kita iringi dengan permohonan ampun, kita iringi dengan baca Al-Quran. Semuanya dalam rangka kita ingin menjadi pribadi takwa seperti ini.
Dan mudah-mudahan pada saat Allah berkenan, saat kita berusaha dengan sungguh-sungguh ingin berubah, lalu sebenarnya Allah memberikan kepada kita suatu perubahan, maka sebetulnya ini adalah sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Inilah Lailatul Qadar. Bahwa ternyata nilai perubahan itu nilainya sama seperti Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke langit bumi. Sama dengan nilainya lebih dari 1000 bulan. Kemuliaannya sama seperti bagaimana malaikat turun ke bumi dengan doa-doa, dengan sepenuh sambutannya para malaikat. Kalau kita mengalami satu perubahan, mudah-mudahan kita masih ada waktu. Malam-malam itikaf ini kita akan berusaha untuk mengejar perubahan ini sampai di penghujung Ramadan, dan kita bisa buktikan apakah kita berubah atau tidak. Kita bisa lihat di bulan Syawal. Ketika kita masuk bulan Syawal ternyata memang kita berubah, maka disitulah kita bersyukur, ya Allah, mudah-mudahan inilah Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ya Allah saya mendapatkan Lailatul Qadar. Setelah kita mendapati bulan Syawal itu memang kita berubah hasil dari pembinaan Ramadan. Demikian apa yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum, nasrun minallahi wa fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.